Bagaimana Kamalia? Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus Krebs dan rantai transport elektron. Yuk kita simak videonya. baik teman-teman, sebelumnya apakah kalian pernah bertanya, setelah kita makan, kita punya energi untuk berjalan, belajar, dan olahraga. Sebenarnya apakah makanan itu langsung menjadi energi? Tentu saja tidak, makanan itu harus melalui beberapa proses di dalam sel terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Sebelum membahas siklus Krebs, kalian tahu nggak sih apa itu respirasi sel? Respirasi sel adalah proses pengubah glukosa dari makanan jadi energi yang disebut ATP. Jadi apa sih ATP itu? Jadi, ATP itu adalah sumber utama energi tubuh. Semua aktivitas seperti jantung berdetak, otot bergerak, otak berpikir, hingga bernapas. Jadi semua itu membutuhkan ATP ya. Tahukah kamu bagaimana sel mendapatkan energi? Glukosa dari makanan diubah menjadi ATP di dalam mitokondria dan untuk energi sel kita. Tahukah kamu apa itu ATP? Ini adalah sumber energi tubuh kita. Tanpa ATP, tubuh kita tidak bisa berfungsi. ATP adalah si kecil pemberi energi. Ini membantu jantungmu memompa darah, otak jadi fokus untuk berpikir, ototmu jadi kuat untuk bergerak, dan paru-paru bernapas dengan lega. Glukosa masuk ke dalam mitokondria. Diubah menjadi ATP, energi sel kita. Baik teman-teman, jadi ATP itu diibaratkan seperti baterai yang ada di dalam tubuh kita. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita akan membahas siklus Krebs. Ada yang tahu nggak sih apa itu siklus Krebs? Nah, siklus Krebs adalah proses yang terjadi di mitokondria tempat sel menghasilkan energi. Di sini, asetil CoA diolah menjadi NADH, FADH, sedikit ATP dan juga karbon dioksida atau CO2. Tapi kalau ATP yang dihasilkannya sedikit, kenapa proses ini penting? Karena NADH dan FADH akan membawa elektron ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ATP yang lebih banyak. Baik, selanjutnya ada yang tahu nggak sih apa itu rantai transport elektron? Kalau ada yang belum tahu, mari kita simak bersama. Tahukah kamu bagaimana sel menghasilkan energi? Mari masuk ke dalam mitokondria. Di sini, asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. NADH dan FADH2 siap membawa elektron. Mereka menuju rantai transport elektron. Disinilah sebagian besar bukan pabrik energi sel kita. Mereka melangkah menuju rantai transport elektron. Inilah tahap akhir pemanenan energi. Elektron dilepaskan untuk memompa energi. Dan boom, banyak sekali ATP dihasilkan. Mengubah energi menjadi ATP sebagai bahan bakar untuk tubuh kita. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Oh, jadi di sini ya energi yang paling banyak dihasilkan. Iya, betul sekali. Ya, kita masuk ke peran oksigen. Kenapa sih oksigen itu penting? Karena oksigen menjadi penerima elektron terakhir. Tanpa oksigen, proses ini bisa berakhir dan ATP tidak bisa diproduksi secara maksimal. Itulah sebabnya tubuh kita membutuhkan oksigen agar tetap memiliki energi. Jadi, dapat disimpulkan, siklus Krebs itu menghasilkan NADH, FADH2, sedikit ATP, dan terakhir karbon dioksida. Kemudian, NADH dan FADH digunakan pada rantai transport elektron. Nah, di tahap inilah dihasilkan ATP paling banyak yang dibantu oleh oksigen. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalam.